Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Tamsir dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kris Fernando Ziga dengan NIM 1222024 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2022. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis dari jurnal yang berjudul Automate Segmentation of Choroidal Neovascularization on Optical Coherence Tomography Angiography Image of Neovascular Age-Related Macular Degeneration Patients based on Deep Learning. Dan jurnal ini merupakan jurnal yang berasal dari Journal of Big Data. Untuk masalah yang saya temukan dari jurnal ini, yaitu penyakit Neovascular Age-Related Macular Degeneration atau NAMD merupakan salah satu penyebab utama kebutaan pada orang lanjut usia. Penyakit ini terjadi karena munculnya pembuluh darah baru yang tidak normal di bawah retina, yang biasa disebut dengan choroidal neovascularization atau CNV. Untuk mendeteksi CNV, dokter biasanya menggunakan alat pencitraan yang biasa disebut dengan Optical Coherence Tomography Angiography atau OCTA, dan gambar dari OCTA mampu menunjukkan area CNV. Namun membacanya sangat membutuhkan keahlian yang tinggi, banyak waktu, dan dapat menghasilkan hasil yang berbeda-beda antar dokter yang lainnya apabila dibaca secara manual. Jadi, masalah yang muncul dalam bidang ini merupakan belum adanya sistem otomatis yang benar-benar akurat dan efisien untuk menandai area CNV dengan cepat dari gambar okta. Walaupun beberapa model deep learning telah dikembangkan sebelumnya, namun model-model tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Dan salah satu tantangannya merupakan kesulitan dalam mengenali CNV yang berukuran kecil atau tampak buram, hasil segmentasi yang kurang akurat, dan kinerja model yang tidak konsisten juga yang ketika diterapkan pada data dari pasien yang berbeda. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model deep learning yang lebih baik agar dapat membantu dokter dalam mendeteksi dan menandai area CNV dengan otomatis dan lebih cepat, akurat, serta konsisten. Nah, untuk solusi saat ini, solusi yang banyak digunakan untuk mendeteksi CNV yaitu dengan membaca dan menganalisis gambar okta dengan manual oleh dokter spesialis mata. Namun, metode ini memang masih dianggap sebagai standar dan memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan waktu yang sangat lama, bergantung pada pengalaman dokter, hingga rentan menghasilkan penilaian yang berbeda-beda antar dokter. Jadi, selain itu juga beberapa penelitian sudah mencoba menggunakan metode deep learning untuk melakukan segmentasi CNV secara otomatis. Namun, sebagian besar model yang ada masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal akurasi saat menghadapi citra CNV yang kecil, buram, atau yang tidak jelas, serta masih belum cukup stabil saat diuji pada gambar dari pasien yang berbeda-beda. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan dan mengevaluasi model deep learning berbasis convolutional neural network atau CNN yang mampu melakukan segmentasi otomatis terhadap choroidal neovascularization atau CNV pada gambar optical coherence tomography angiography atau OCTA dari pasien dengan neovascular age-related macular degeneration atau NAMD. Nah, tujuan penelitian juga secara khusus bertujuan untuk yang pertama adalah membangun arsitektur deep learning dengan menggunakan ResNest yang dikombinasikan dengan teknik spasial pyramid pooling atau SPP untuk menangkap informasi spasial multiskala dari gambar okta. Yang kedua adalah melatih model pada dataset berlabel
yang terdiri dari gambar okta, pasien NAMD dengan segmentasi CNV yang divalidasi oleh dokter spesialis retina. Dan yang ketiga adalah menguji akurasi dan efektivitas model dalam mendeteksi serta menandai area CNV dibandingkan dengan segmentasi manual sebagai ground truth. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menganalisis potensi model dalam mendukung diagnosis klinis dengan mengurangi waktu dan ketergantungan terhadap pengamatan manual oleh tenaga medis ahli. Nah, untuk metodologinya, yang pertama adalah dataset. Dari metodologinya, untuk datasetnya ada 116 gambar okta dari pasien dengan NAMD. Kemudian untuk model deep learning-nya yaitu ada dua, yaitu menggunakan ResNest block sebagai backbone-nya untuk memanfaatkan group convolution dan split attention. Dan yang kedua adalah spatial pyramid pooling untuk menangkap konteks multiskala agar efektif untuk ukuran CNV yang cukup bervariasi. Sedangkan arsitektur modelnya yaitu fokus pada ekstraksi fitur multiresolusi untuk meningkatkan akurasi segmentasinya. Nah, untuk studi kasus yaitu penerapan model pada gambar okta pasien NIMD. Yang pertama ada subjek dan data. Untuk subjek dan data ada total gambar yaitu 116 gambar okta dengan sumber yaitu gambar diambil dari pasien sungguhan yang didiagnosis dengan neovascular AMD atau NAMD. Dan semua gambar diberi label oleh dokter spesialis retina sehingga ground truth-nya akurat. Dan untuk masalah klinis yang dihadapi yaitu dokter harus melakukan segmentasi manual terutama pada gambar okta untuk mengidentifikasi CNV-nya. Selanjutnya adalah proses ini juga memakan waktu yang cukup banyak, membutuhkan keahlian tinggi, dan sangat rentan pada variasi antar pengamat, terutama apabila dokter pengamatnya berbeda-beda. Selanjutnya adalah solusi yang diusulkan, yaitu model deep learning, dengan menggunakan kombinasi arsitektur CNN berbasis ResNest, dengan juga dikombinasikan dengan spatial pyramid pooling. Dan ini bertujuan untuk segmentasi otomatis area CNV dari gambar oktanya. Untuk evaluasi pada data pasien, data dibagi untuk training dan testing atau cross-validation. Dan model diuji pada kasus nyata dan dibandingkan dengan label dokter secara manual. Dan hasilnya yaitu berhasil mendeteksi sebagian besar area CNV dan ada kesalahan minor terutama pada area kecil atau buram. Dan untuk hasil analisisnya, akurasi yang ditemukan cukup tinggi secara umum, terutama dalam menghindari kesalahan deteksi atau false positif. Dan untuk kelemahannya, area CNV yang sangat kecil atau samar terkadang bisa tidak terdeteksi atau false negatif. Dan untuk visualisasi hasil segmentasi dibandingkan antara model dan juga ground truth juga disediakan. Nah, untuk hasil dan evaluasinya, pertama untuk metode evaluasinya menggunakan 3 metode. 3 metode itu yang terdiri dari AUC, sensitivitas, dan spesifisitas. Untuk hasil dari ketiga metode yang dilakukan ini, yang pertama adalah AUC, menghasilkan di angka 0,9476, kemudian sensitivitas mencapai 0,9950, dan untuk spesifisitas yaitu 0,7271. Jadi untuk interpretasinya, model ini sangat baik dalam menghindari false positif atau tinggi dari spesifisitasnya. Dan sensitivitas yang dihasilkan ini juga masih dapat ditingkatkan agar lebih andal dalam mendeteksi semua kasus CNV.
Nah, untuk kontribusi dan inovasinya ada dua, yaitu yang pertama menggabungkan teknik deep learning lanjutan untuk segmentasi medis. Jadi, penelitian ini mengusulkan model segmentasi baru yang menggabungkan dua pendekatan kuat, yaitu ResNest yang merupakan sebuah arsitektur CNN atau Convolutional Neural Network yang unggul dalam menangkap fitur spasial dan konteks global dari citra. Dan yang kedua adalah SPP atau Spatial Pyramid Pooling yang merupakan teknik membantu model memahami berbagai skala objek dalam gambar sehingga mampu mendeteksi CNV yang kecil, kabur, ataupun bahkan bentuknya yang tidak teratur. Dan penggabungan ini memungkinkan model untuk yang pertama menyerap informasi dari area gambar yang lebih luas, seperti global context, kemudian menghindari kehilangan detail kecil yang penting dalam diagnosis medis, dan yang terakhir adalah meningkatkan hasil segmentasi tanpa perlu memperbesar ukuran gambar atau resolusi secara berlebihan. Dan untuk kontribusi dan inovasi yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis CNV dan mendukung precision medicine. Nah, model ini mendukung pengembangan diagnosis otomatis yang cepat dan akurat, yang sangat bermanfaat dalam praktik klinis, dan terutama untuk yang pertama adalah mempercepat deteksi CNV pada pasien dengan NAMD, yang jika terlambat ditangani dapat menyebabkan kehilangan penglihatan permanen, kemudian mengurangi beban kerja dokter dalam membaca dan menandai gambar okta satu persatu dengan manual. Dan ketiga adalah meningkatkan konsistensi diagnosis antar pasien, karena model memberikan hasil yang lebih stabil daripada pengamatan manusia. Dan kontribusi ini sangat penting dalam konteks precision medicine, karena yang pertama membantu memberikan pengobatan yang lebih cepat dan tepat untuk setiap pasien berdasarkan kondisi visualnya. Dan yang kedua adalah mengandalkan teknologi AI dan data besar untuk mendukung keputusan medis berbasis bukti atau evidence-based decision support. Nah, untuk kelebihan dan keterbatasannya yang pertama adalah kelebihannya yaitu non-invasif dan juga efisien. Lalu arsitektur mendalam dan fleksibel untuk berbagai variasi ukuran CNV. Dan keterbatasannya yaitu yang pertama dataset relatif kecil, sensitivitas belum optimal, dan juga belum diuji pada data luar institusi atau generalization problem. Nah, big data dalam penelitian ini, yaitu dalam jurnal ini, big data merujuk pada kumpulan besar gambar okta dari pasien dengan NAMD atau Neovascular Age-Related Macular Degeneration yang digunakan untuk melatih dan menguji mode deep learning-nya. Setiap gambar menyimpan informasi sangat detail tentang kondisi pembuluh darah mata pasien. Penelitian ini menggunakan yang pertama dataset publik dari ROS atau Retinal Octa Segmentation, kemudian berisi 434 gambar dari 217 mata pasien, lengkap dengan anotasi CNV yang telah diverifikasi ahli medis. Dan yang terakhir adalah format data besar ini memungkinkan pelatihan model AI yang mendalam dan juga luas. Untuk fungsi dari big data-nya adalah meningkatkan akurasi model, yaitu semakin banyak data yang digunakan untuk pelatihan, akan semakin baik model dalam mengenali pola CNV yang bervariasi, baik yang jelas maupun yang samar. Kemudian mengurangi bias, jadi dengan data dari banyak pasien dan kondisi berbeda, model menjadi lebih general dan tidak hanya jago di satu jenis data saja. Dan yang ketiga adalah meningkatkan generalisasi, yaitu model dapat bekerja lebih baik di dunia nyata karena sudah dilatih pada variasi data yang luas. Dan big data dalam studi kasus yaitu peneliti menggunakan dataset besar dari ROS lalu membandingkan performa beberapa model deep learning-nya.
Model yang dikembangkan yaitu ResNest dan SPP menunjukkan hasil terbaik, kemudian mampu mengenali CNV dengan bentuk yang kecil dan tidak jelas atau tersebar, sehingga ini membuktikan bahwa semakin banyak dan beragam data yang digunakan, akan semakin baik kemampuan model dalam segmentasi otomatis. Dan juga Big Data memainkan peran penting dalam yang pertama mendukung pelatihan model AI yang lebih kuat, menjamin keakuratan dan keandalan deteksi CNV otomatis, dan juga mempersiapkan sistem untuk diterapkan dalam praktis klinis yang nyata. Untuk implikasi klinisnya, yang pertama meningkatkan efisiensi diagnostik. Jadi model ini dapat mengurangi beban kerja dokter dengan melakukan segmentasi CNV dengan otomatis. Jadi ini mempercepat proses diagnosis dan pemantauan penyakit. Yang kedua adalah mengurangi variasi antar pengamat, di mana dengan sistem otomatis hasil segmentasi menjadi lebih konsisten dan reproducible. Jadi tidak bergantung pada pengalaman atau interpretasi subjektif masing-masing dokter. Lalu mendukung deteksi dini dan pemantauan berkala.